Selamat malam, tes wawasan kebangsaan yang diadakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai bagian dalam fase pengalihan status menjadi aparatur sipil negara atau ASN telah berujung polemik. Sebagian pihak menuding jika tes tersebut telah dipakai sebagai alat untuk melemahkan kinerja lembaga anti rasuah. Lalu kenapa tes wawasan kebangsaan itu menjadi penting dijalani oleh pegawai KPK? Inilah topik Indonesia Forward malam ini. Saya Ratu Nabila. Presiden Joko Widodo akhirnya memberikan tanggapan terkait dengan status 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus dalam tes wawasan kebangsaan. Tes wawasan kebangsaan itu menjadi bagian dalam fase pengalihan status menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Presiden berpendapat ketidaklulusan pegawai KPK dalam tes itu tidak serta-merta dapat menjadi dasar pemberhentian yang bersangkutan sebagai pegawai KPK. Presiden meminta kepada seluruh pihak, mulai pimpinan KPK, Menteri Pan-RB, serta Badan Kepegawaian Nasional untuk memberikan rancangan solusi bagi ke-75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus dalam ujian TWK yang mengacu kepada pertimbangan MK dalam putusan pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK harus memiliki SDM terbaik dan berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, pengalihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) harus menjadi bagian dari upaya untuk pemberantasan korupsi yang lebih sistematis. Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK, dan tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes. Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan dan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan pada level individual maupun organisasi. Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara terkait polemik status 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus dalam tes wawasan kebangsaan. Presiden menegaskan jika hasil tes wawasan kebangsaan hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK. Lalu mengapa tes wawasan kebangsaan ini penting dilakukan? Dan apa kaitan tes kewawasan kebangsaan dengan nilai-nilai integritas yang harus dimiliki oleh pegawai KPK? Dan untuk membedahnya sudah hadir di Studio 2 CNN Indonesia, Romo Beni. Apa kabar, Romo? Kabar baik. Baik, Romo. Ini nanti juga akan bergabung bersama kami, pakar hukum pidana, Bapak Agus Surono yang nanti akan bergabung melalui sambungan Zoom. Dan kita akan ke Romo terlebih dahulu. Romo, ini alih status pegawai KPK belakangan banyak menuai sorotan sekali ya. Apalagi tadi juga Pak Jokowi sudah memberikan statementnya begitu bahwa ini adalah hal-hal atau langkah-langkah yang untuk memperbaiki KPK begitu, bukan untuk menjadikan polemik. Bagaimana tanggapan Romo? Ya menurut saya apa yang dikatakan Presiden Jokowi bijak ya, karena diri memberi solusi ya. Karena memang untuk menjadi pegawai negeri itu kan syaratnya harus lolos, salah satu tesnya adalah wawasan kebangsaan. Dan banyak memang teman-teman yang mau masuk pegawai negeri itu gagal itu. Misalnya contoh di BPIP itu, dulu untuk alih status yang dari, karena dulu kan bukan pegawai negeri mau jadi pegawai negeri, ya sudah setahun lebih, itu pun banyak yang gagal. Jadi sebenarnya kan itu terjadi dalam hal yang mekanisme biasa. Tetapi yang dilakukan terobosan Pak Jokowi menurut saya ya cukup bijaksana. Akhirnya memang perlu ada hal prosesnya bagaimana pembinaan lebih lanjut kan. Dan itu memang pegawai negeri ada tahapan-tahapan dalam prosesnya itu, yaitu penyegaran, pemahaman mengenai ideologi itu selalu dilakukan. Jadi menurut saya solusi ini sudah tepat. Ya sebenarnya sudah tidak perlu lagi diperpanjang karena Presiden sudah mengambil keputusan secara bijak dan menurut saya ya itu solusi yang terbaik.
Jadi sebenarnya ini hal yang biasa begitu Biasa, ya, Romo ya, tapi kan kalau karena kita ini melihat karena kita melihat kekatakan Pak Jokowi tentang pentingnya untuk ke depannya, bahwa pentingnya orang-orang yang punya kualitas, dedikasi, maka Presiden memberikan dikrisio. Dikrisio itu pengambilan keputusan, di mana Presiden mengatakan dicarikan solusi terbaik. Solusi terbaik yaitu mereka dibina lebih lanjut. Itu kan solusi. Jadi sebenarnya kan sudah ketemu solusinya, jadi nggak perlu lagi dipolemikan menurut saya. Tapi kalau kita melihat KPK ini kan sebagai lembaga independen, apakah kemudian nantinya pegawai KPK menjadi ASN ini tidak bertabrakan atau tidak masalah begitu, Romo? Ya sebenarnya tidak dong, karena kan gini loh, kalau kita bicara tentang tugas dan fungsinya untuk KPK itu kan dua fungsi, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kalau dua dijalankan secara konsisten kan nggak ada tugas, nggak ada hal yang perlu kita khawatirkan. Toh selama ini KPK juga menjalankan fungsi dan tugasnya kan. Jadi menurut saya justru ini momentum juga bahwa sebenarnya alih status ini tidak mengubah fungsi dan tugasnya KPK. Jadi ya kita lihat saja dalam suatu proses dan saya yakin kok KPK tetap menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Baik, jadi kita lihat apa fungsi dan apa yang dilakukan oleh KPK ini ya, dan kewenangannya. Begitu ya? Ya, maka memang pencegahan korupsi itu kan tidak hanya penindakan, tapi pencegahan. Nah, maka pengujian harus dibikin sistemnya, sistem pencegahannya. Sistem mulai bagaimana supaya korupsi itu bisa jelas dini. Misalnya harus jelas, misalnya dalam hal pencegahan proyek-proyek itu. Maka harus ada mekanisme lelang yang jelas. Kemudian harus ada sistem warning sebelum itu terjadi. Dan itu bisa dilakukan kan. Sehingga kita bisa melihat proses sejak awal itu harusnya memang ke depannya pencegahan sangat penting. Jadi pencegahan itu menjadi kunci dari keberhasilan pemberantasan korupsi. Maka pencegahan itu bisa dimulai dengan pendidikan, mulai dari keluarga. Mulai juga bagaimana edukasi masyarakat, agar masyarakat itu tidak lagi menyuap, tidak lagi menyalahgunakan kekuasaan. Itu kan harus ada yang namanya pendidikan nilai di dalam keluarga, nilai dalam masyarakat, sehingga ke depan memang pencegahan korupsi itu harusnya menjadi bagian dari sistematis di mana menjadi kesadaran bersama publik. Jadi kalau publik mulai kesadaran bahwa menyuap, melakukan tindakan ini sesuatu yang secara moral itu bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, nilai kemanusiaan, maka dengan sendirinya korupsi itu bisa dicegah kalau ada kesadaran kolektif publik. Nah ini yang harusnya menjadi concern kita bersama. Berarti sebenarnya nilai-nilai yang tadinya harusnya ada sebagai warga negara Indonesia itu di tes itu ada semua itu ya, Romo? Nah, ya? kalau tes itu kan macam-macam ya. Kadang-kadang kan menyangkut tes itu kan tidak hanya menyangkut kita memahami tentang bagaimana dinamika hidup berbangsa bernegara, tetapi juga kadang-kadang kan kita lupa. Misalnya tanggal lahirnya Pancasila kapan, kadang-kadang kan kita lupa. Kadang-kadang kan kita karena kita menganggap wah tes ini paling-paling pengetahuan kita karena kita tidak diasah, kadang-kadang kan lupa hal-hal yang sebenarnya tidak pernah kita pikirkan gitu loh. Memang sederhana, tetapi karena itu banyak dan waktunya terbatas, kadang-kadang orang mengalami kegagalan di situ. Dari cerita-cerita pegawai yang lolos itu, dia cerita 5 kali dia melamar pegawai negeri, baru yang kelima ini lolos. Ada yang 7 kali, katanya dia. Saya tanya, kenapa nggak lolos? Itu awalnya memang yang paling berat katanya mereka adalah tes wawasan kebangsaan ini. Karena banyak soalnya. Kedua, dia tidak menyangka. Ketiga, ya mungkin nganggap remeh katanya dia. Jadi ini faktor-faktor menurut teman-teman yang lolos kemarin yang kadang-kadang tidak bisa ini dipakai ukuran. Jadi terus akhirnya orang belajar, mendalami, setelah berkali-kali mereka bisa lolos juga. Sebenarnya Romo hubungannya dengan pemberantasan korupsi. Apa hubungannya kemudian tes wawasan kebangsaan ini dengan bagaimana kemudian nanti pegawai KPK itu memberantas korupsi? Jadi gini, ini kalau dihubungkan ya nggak ada hubungannya. Karena wawasan kebangsaan ini kan tes orang untuk menjadi pegawai negeri harus melalui proses itu. Nah, pemberantasan korupsi itu kan upaya untuk mencegah bagaimana negara tidak mengalami kerugian. Korupsi itu kan tindakan pelanggaran terhadap publik gitu loh. Jadi kalau kita bicara korupsi kan penyalahgunaan. Dia menyalahkan kekuasaan, kewenangannya, terus bermain mata mengatur proyek yang merugikan negara. Ini kan ranah hukum. Maka sebenarnya dalam penindakan korupsi kan ada 2, preventif. Preventifnya apa? Pencegahan. Maka sistemnya dibangun
sistem monitoring, sistem evaluasi, sistem bagaimana pengawasan itu yang harusnya dibangun. Sehingga dengan penggunaan teknologi seperti ini kan bisa dibikin sistem. Tetapi pencegahan korupsi itu akhirnya kepada individu orangnya. Kalau seseorang itu apapun teknologi, kalau orang sudah tidak punya komitmen moralitas ya gampang tergoda. Jadi ini kan sebenarnya perlu pengawasan. Lah, bagaimana pengawasan itu yang harus dibangun sistem pengawasannya. Lah bagaimana membangun? Ya harus ada sistemnya dibangun yaitu dari komunitas-komunitas. Yang paling utama membangun kesadaran hidup jujur itu dalam keluarga. Kalau keluarga sudah dibangun karakter jujur, orang merasa kalau bukan miliknya itu dosa, ya orang punya suara hati. Karena tanpa itu sulit, karena teknologi juga bisa diakali. Baik Romo, jadi tes ini juga sebagai bagaimana kemudian pengawasan terhadap ASN-ASN yang untuk berjiwa kebangsaan. Nah, tapi ASN itu kan selalu ada kan, tahapan-tahapan kan. Sebab status kebangsaan ini kalau dalam proses orang rekrutmen, karena saya banyak dijadikan pansel, itu kan tidak semata ini. Setelah lolos ini ada lagi, ada tes psikologi, ada tes lagi yaitu wawancara, BPIP ditambah lagi, harus dia tes bersih. Maka diawasi, bahkan menunggu waktu dari BIN itu bisa 3 bulan sampai 6 bulan seseorang dilihat rekam jejaknya. Baik, jadi sebenarnya ini bisa tes ulang begitu ya Romo? Kalau ya? orang nggak lolos kemudian dia bisa ngelamar pegawai negeri lagi. Baik, ditahan dulu Romo, kita akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Indonesia Forward. Anda kembali di Indonesia Forward, kita masih membahas mengenai bagaimana polemik status dari 75 pegawai KPK yang tidak lulus dalam tes wawasan kebangsaan. Di sini sudah ada Bapak Romo Beni Susetio dari Stafsus Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila BPIP, dan kita juga tersambung melalui Zoom dengan Bapak Agus Surono, pakar hukum pidana. Selamat malam Pak Agus. Selamat malam Mbak. Baik, sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Pak Agus, sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, ini kita sedang berbincang bersama Romo juga tadi membahas bagaimana kemudian nilai-nilai ideologi dari tes wawasan kebangsaan itu kemudian adalah hal yang wajar dan ini sudah benar sistemnya begitu. Bagaimana menurut Pak Agus sendiri, pakar hukum pidana, apakah kemudian ini sudah sesuai dengan prosedur? Pak Agus? Ya, pertama begini, ini alih status pegawai KPK dari pegawai KPK sebelumnya menjadi ASN ini kan adalah merupakan amanat dari Undang-Undang KPK yang baru begitu ya. Kemudian ditindaklanjuti juga dengan peraturan pelaksananya PP nomor 41 dan kemudian juga ada peraturan internal dari KPK itu sendiri. Nah tentu dengan perubahan alih status sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang KPK itu kan kemudian mengharuskan setiap ASN itu untuk beralih status menjadi ASN itu kan tentu harus memenuhi kualifikasi tertentu. Nah salah satu diantaranya adalah melalui mekanisme proses assessment tersebut. Dan ini adalah tidak hanya merupakan amanat dari Undang-Undang KPK dan juga amanat dari PP, tapi juga Undang-Undang ASN kan memang mengamanatkan seperti itu, begitu. Jadi status kepegawaian ASN itu adalah memang salah satu mekanisme assessment-nya adalah dengan adanya tes yang berkaitan dengan masalah wawasan kebangsaan. Dan tentu ini kan sesuai dengan konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara yang kita sudah sepakati. Ada 4 konsensus berbangsa dan bernegara, 1 diantaranya adalah Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 45, ada kemudian NKRI, dan kemudian Bhinneka Tunggal Ika. Nah tentu ini semuanya kan berkaitan dengan hal-hal yang tadi disampaikan oleh Romo ya, Romo Beni juga menyampaikan seperti itu begitu ya. Nah saya kira ini hal yang memang merupakan hal yang harus dilakukan karena memang merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan. Dan saya mencermati bahwa proses mekanisme ini juga sudah sesuai dengan apa yang disebut dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan juga kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kaitannya dengan proses assessment ini begitu.
Ya, jadi ini sudah sesuai dengan amanat perundangan begitu ya Pak Agus ya. Tapi banyak pihak kemudian yang menyerang KPK bahwa tes TWK ASN ini janggal. Bagaimana pandangan Anda? Apakah memang janggal ataukah memang sudah baik begitu? Ya kalau sudah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ya tentu sudah tidak ada persoalan gitu. Nah, kenapa saya bisa menyimpulkan demikian? Karena kan memang kalau kita cermati dari fakta yang ada, misalkan dari sekian 1.200 peserta yang kemudian mengikuti proses tersebut, kan yang tidak lulus beberapa orang ya, jumlahnya sekitar 75-an lah begitu. Nah artinya memang secara mekanisme kemudian kebijakan untuk melaksanakan amanat dari peraturan perundang-undangan itu sudah benar gitu ya mengenai mekanisme proses assessment tersebut begitu. Nah cuma memang kalau ada sekitar orang 75 yang kemudian tidak memenuhi kualifikasi kan tentu kan bisa saja kemudian dilakukan proses-proses yang tergantung dari lembaga KPK-nya. Apakah kemudian yang bersangkutan memang ingin tetap kemudian dimanfaatkan tenaganya ataukah tidak kan begitu. Nah tentu ada beberapa hal yang harus dilakukan. Kalau kemudian menjadi ASN yang tidak memenuhi kualifikasi kemudian dirubah memenuhi kualifikasi, saya kira ini juga tidak benar juga gitu. Artinya proses yang menurut hemat saya yang kemudian orang menganggap bahwa ini hal yang tidak sesuai ya, yang kemudian tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, justru sebaliknya saya mengatakan bahwa ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan kalau kita pahami bahwa yang ingin dilahirkan melalui proses mekanisme assessment ini adalah untuk tidak hanya menghasilkan pegawai atau ASN yang kemudian memenuhi kualifikasi secara kapasitas dan seterusnya, tapi yang paling penting menurut hemat saya adalah bagaimana integritasnya. Salah satu ukuran dari integritas itu adalah bagaimana yang bersangkutan karena sebagai warga negara Indonesia tentu tunduk pada mekanisme yang ada di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan ASN tadi. Baik Pak Agus, jadi ini adalah bagaimana kemudian membentuk integritas para ASN. Nanti akan saya juga ada pertanyaan ke Romo, bagaimana kemudian pihak yang menyatakan bahwa ini ada kejanggalan. Seperti apa? Nantikan, kita akan jeda sejenak, tetaplah bersama kami di Indonesia Forward. Anda masih bersama kami di Indonesia Forward, kita masih bersama Romo Beni. Romo, kalau tadi kita sudah membahas bagaimana kemudian nilai-nilai kebangsaan dan juga bagaimana kemudian 75 dari pegawai KPK ini yang tidak lolos, itu ada banyak faktor begitu Beni ya, atau ada banyak faktor yang kemudian mempengaruhi itu, dan juga kemudian bagaimana seharusnya mereka ini menyikapi, Romo? Ya gini loh, ini kan proses mekanisme yang sudah berlangsung lama ya. Setiap pegawai negeri harus mengikuti proses yang disebut tes kebangsaan itu. Lah biasanya kalau ini kan proses ya mekanismenya, biasanya kan sebenarnya ini nggak usah diperpanjang karena presiden sudah beri solusi. Karena ini alih status. Lah presiden memberikan, menurut saya ya, sangat arif dan bijak dengan mengatakan ya sudah orang-orang itu mendapatkan upgrade kembali. Itu kan misalnya dengan pendidikan, mendapatkan wawasan kebangsaan. Itu menurut saya solusi yang terbaik. Karena itulah yang pilihan yang menurut saya bijaksana. Jadi menurut saya sudah ada solusinya, kok nggak usah diperpanjang lagi gitu loh. Baik, karena ini alih status kemudian tidak perlu diperpanjang lagi. Karena presiden sudah memberikan solusi terhadap kegelisahan publik. Jadi menurut saya udahlah energi kita sekarang ini alihkan ke lain, karena bangsa ini kan masih banyak hal yang persoalan-persoalan krusial yang harus kita hadapi. Gitu. Baik, Pak Agus Surono, apakah masih bergabung bersama kami? Masih. Ya. Pak Agus, bagaimana kemudian tadi tanggapan dari Romo bahwa sudahlah begitu ya, ini jangan lagi menjadi polemik karena ini adalah alih status begitu, bagaimana pandangan Anda? Ya, pertama begini, ini kan sekali lagi kaitannya dengan lembaga KPK itu untuk mencegah dan kemudian kewenangannya tidak hanya melakukan pemberantasan atau penegakan di bidang tidak baik korupsi, tapi juga pencegahan.
itu salah satu lah yang kemudian kita harus cari jalan keluarnya. Tapi sebenarnya kan banyak hal yang harus kita selesaikan. Banyak persoalan-persoalan yang sebagaimana tadi disampaikan oleh Romo Beni, saya sependapat gitu ya, bahwa hadapi tantangan-tantangan kita ke depan itu banyak sekali. Persoalan-persoalan yang lebih harus kita selesaikan dalam waktu yang cepat, segera. Mari kita satukan energi kita untuk hal-hal yang kemudian tidak perlu kita polemikkan gitu. Menurut hemat saya ini tidak perlu kita polemikkan. Kenapa demikian? Karena jadi jangan kemudian persoalan-persoalan yang kemudian menjadi kewenangan dari lembaga yang memang sudah kita husnudon saja sama lembaga ini, ya kita tunggu saja bagaimana kemudian jalan keluar untuk kemudian terkait dengan soal 75 orang itu yang tidak memenuhi kualifikasi asesmen tes wawasan kebangsaan. Tentu memang ada proses ya, sudah selesai, sudahi saja. Kemudian energi kita untuk kemudian melakukan hal-hal yang lebih menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Saya kira kita songsong lah Indonesia 2045 yang kemudian harus kita lakukan, energi kita satukan semua, tidak perlu kemudian hal-hal yang tidak perlu kita polemikan, ya tidak perlu kita perdebatkan, karena banyak persoalan bangsa ini yang kemudian harus kita selesaikan. Misalkan masalah Papua, masalah kemudian yang lain-lain misalkan, ini kan harusnya itu lebih kita fokuskan sama-sama, kita satukan energi kita, potensi semua stakeholder, potensi semua anak bangsa ini ya, kemudian untuk menyongsong masa depan kita yang lebih baik gitu. Baik, terima kasih Pak Agus Surono atas pernyataannya, dan juga Romo Beni, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan demikian Indonesia Forward malam hari ini. Saya Ratu Nabila, terima kasih dan sampai jumpa.